Selamat ulang tahun juga. Terima kasih. Tambah maju. Terima kasih. Ini kacang keledai. Selamat ulang tahun Cinta Simpai Asih. Kasih Simpai Asih, selamat ulang tahun yang ke-15 tahun. Terkasih juga teman-teman Dede, baik semuanya. Simpai Asih yang 15. Sukses. Selamat ulang tahun TK Simpai Asih yang ke-15. Selamat ulang tahun untuk TK Simpai Asih. Sukses selalu. Ulang tahun TK Simpai Asih. Selamat ulang tahun TK Simpai Asih. Udah. Selamat TK Simpai Asih ke-15. Tuhan Yesus memberkati. Enggak ya? Semoga aja enak ya teman-teman. Sukses, Tuhan memberkati. Horas, horas, horas. Happy birthday TK Simpai Asih. TK Simpai Asih. Ceria. Shalom, saya mewakili Yayasan Badan Pendidikan Kristen GKP, KPS Cideres, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-15 untuk TK Simpai Asih. Kiranya TK Simpai Asih boleh semakin mandiri, sehingga boleh semakin nyata dipakai Tuhan untuk ambil bagian di dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Dalam kesempatan ini, saya atas nama seluruh warga Jemaat Gereja Kristen Pasundan Cideres dan seluruh penatua Gereja Kristen Pasundan Jemaat Cideres mengucapkan selamat ulang tahun untuk TK Simpai Asih. Saudara-saudaraku, seperti kita tahu pada tanggal 24 September ini TK Simpai Asih akan berusia 15 tahun. Puji Tuhan. Dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada, TK Simpai Asih bisa berjalan terus. Lebih baik, lebih maju, dan lebih maju lagi. Semoga saudara-saudaraku yang diberi kesempatan langsung melaksanakan proses belajar mengajar di TK Simpai Asih, juga bagi teman-teman KPS tetap bersemangat melaksanakan panggilan pelayanan di TK Simpai Asih. Tuhan memberkati. Yang Tuhan kasihi, selamat pagi, Shalom. Pada minggu pagi hari ini, ibadah kita akan bersamaan dengan peneguhan pengurus YBPK, GKPB, KPS Cideres periode 2020-2025 dan akan dipimpin oleh Pak Pendeta Klip Edward Kasakeyan SSI, pendeta dari YBPK GKPB. Masa orientasi Saudara Yohanes Christian Arepalo SSI akan mengakhiri masa orientasinya di GKP Cideres pada hari Kamis 1 Oktober 2020 dan kami mengucapkan selamat bertugas kembali di tempat yang baru dan Tuhan Yesus memberkati.
Bapak Ibu, dalam rangka pengakhiran masa orientasi, kami persilakan Saudara Yohanes untuk menyatakan sepatah dua patah kata di tempat ini. Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Selamat pagi teman-teman, Shalom. Waduh, lesu gini. Di dalam pengakhiran ini, karena minggu yang terakhir, saya sangat-sangat mengucapkan terima kasih karena telah menyambut saya, menerima saya untuk melayani di GKP Jemaat Cidres ini. Saya juga mohon maaf apabila di dalam pelayanan saya ada yang kurang berkenan. Saya memohon juga dukungan doanya agar di tahap selanjutnya di proses saya dapat berjalan dengan baik. Tuhan berserta kita semua. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Sidang jemaat yang Tuhan kasihi, sementara pengantar pelayan dan pelayan firman masuk ke ruangan, saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Muliakan Raja Kasih yang menjadi penebus, yang membuat kita waris kerajaannya terus. Haleluya, puji Dia, Anak Domba yang kudus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita tabiskan kebaktian kita dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai saudara. Dengarlah nas pembimbing dalam kebaktian kita yang terambil dari 2 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang pertama yang berkata, Saudaraku yang terkasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Ya Yesus, ku berjanji setia padamu. Ku minta Kau selalu dekat ya Tuhanku, di kancah pergumulan jalanku tak sesat, karena
marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan Allah kita. Mari kita bersama-sama mengambil saat teduh. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa, seperti domba yang sesat yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu. Kami tidak berbuat apa yang seharusnya kami perbuat. Tapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Tetapi kami tahu ya Bapa yang penyayang, bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya ia bertobat dan hidup. Sebab itu dengan percaya kepada Yesus Kristus, Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya pengganti segala domba, kami berseru dan mohon kepadamu demi namanya. Ampunilah segala dosa kami, dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin. Tulangnya ke atas bukit Karang, yang menderang salibmu Tuhanku. Dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan bernada ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai perak tentara merindukan di ufuk timur pagi mereka. Saudara, dengarkanlah firman Tuhan yang menyatakan pengampunan bagi kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kiranya kita bersukacita karena pengampunan dosa kita itu, maka mari kita bangkit berdiri dan menyanyi dari Kidung Jemaat 362. Milikmu Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raihlah aku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raihlah dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Saudara, dalam kehidupan kita yang telah diperbarui oleh Tuhan, maka dengarkanlah firman Tuhan. Jawab kepadanya, kasihilah Tuhan Allah-Mu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama.
Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kiranya kita boleh terus mengisi hidup kita dengan hukum kasih itu. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita bersama-sama menyiapkan diri kita dan juga kitab kita. Kita akan baca dari kitab Keluaran pasalnya yang ke-17. Keluaran pasalnya yang ke-17. Ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-7. Jika kita sudah menyiapkannya, biarlah Alkitab kita tetap terbuka. Kita mohon pertolongan kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur atas kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Atas penyertaan-Mu yang sungguh nyata dalam hidup kami hari lepas hari yang lalu. Dan saat ini kami berhenti sejenak. Kami mau merenungkan kehidupan kami. Dan juga kami mau mendengarkan firman-Mu yang saat ini hendak Engkau berikan buat kami. Agar dalam perhentian kami saat ini, kami kembali diteguhkan, tapi juga ditegur. Agar kami tahu apa yang harus terus kami lakukan sepanjang kehidupan kami yang akan datang. Maka ya Tuhan, kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu yang ada dalam diri kami masing-masing mampukan kami bukan hanya membaca, mendengar, tapi juga menjadi pelaku-pelaku firman-Mu itu. Jadikanlah diri kami menjadi tanah yang subur, agar firman itu yang Kau berikan bertumbuh, bahkan berbuah dalam diri kami. Maka ya Tuhan, inilah diri kami, berikan kami kemampuan untuk melakukan itu semua. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Keluaran pasal yang ke-17, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7, saya akan bacakan bagi kita sekalian. Di Masa dan di Meribah. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemalah mereka di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana, di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meribah. Oleh karena orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Saudara, demikianlah bacaan Alkitab kita. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya,
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Apa kabarnya? Luar biasa. Luar biasa baik ya. Luar biasa karena Tuhan menyertai kita masing-masing. Amin. Saudara, sungguh sebuah kebetulan yang luar ekspektasi saya. Jika pada saat ini ada peneguhan KPS, tapi juga KPS Cideres, tapi juga ternyata tema kebaktian kita, tema khotbah berbicara soal janji. Ya, jadi bagi saya ini sebuah kebetulan yang luar biasa. Tidak kita rancang, ini temanya bukan saya yang mau, tema soal janji, gitu ya. Bukan juga maunya ada peneguhan juga saat ini dari awal-awal, enggak. Ini cara soal peneguhan baru sebulan ini baru dibicarakan dengan majelis, dengan YBPK, Bapak Ibu. Jadi kebetulan, benar-benar kebetulan. Kenapa saya katakan bahwa kebetulan dan sangat baik kebetulan itu? Karena memang dalam peneguhan, baik itu peneguhan KPS yang akan berjalan saat ini, maupun juga peneguhan-peneguhan yang lain misalnya ya, peneguhan Komisi Pelayanan Jemaat, peneguhan Majelis Jemaat, peneguhan iman atau CD, atau juga mungkin bukan peneguhan ya, pemberkatan pernikahan gitu ya. Atau yang lainnya, bahkan juga peneguhan penabisan pendeta, selalu ada janji di sana. Benar ya? Selalu ada janji yang akan kita ucapkan. Nah, Bapak Ibu majelis masih ingat janji waktu peneguhan jadi anggota majelis? Apa ya? Langsung mikir, apa ya Pak? Sebenarnya kan janjinya cuma mengucapkan janjinya saya mengaku, percaya, dan berjanji ya. Cuma 3 kata itu aja, rumusannya cuma itu, pendek sekali. Benar, tapi kan meskipun pendek tapi punya dasar yang dalam. Karena ini para anggota majelis ini dituntut bagaimana tetap sabar, tekun, setia dalam melakukan tugas tanggung jawab, dalam mengabdi sebagai abdi Tuhan di gereja ini, di GKP Jemaat Cideres, untuk melayani Tuhan, melayani jemaat, mengajar, mengewartakan firman Tuhan, mengembalakan, dan lain sebagainya. Dan saya yakin majelis jemaat di Cideres ini, pada rager lah semua ya, setia dalam semua itu. Atau Bapak Ibu yang lainnya yang sudah menikah, masih ingat janji nikahnya? Masih ingat tidak? Ini karena di masker, pakai masker saya tidak tahu pada senyum-senyum atau pada mikir, nggak ketahuan nih. Masih ingat nggak janji pernikahannya yang diucapkan entah 5 tahun, kalau yang masih muda mungkin usia pernikahannya masih muda, masih ingat Pak. Tapi kalau yang usia pernikahannya sudah lebih dari 20 tahun, masih ingat tidak? Para Bapak Ibu yang sudah lansia, yang usia pernikahannya sudah 30 tahun bahkan. Masih ingat tidak janji pernikahannya ya? Tos hilap Pak Pendeta? Udah lupa, jangan-jangan gitu. Ya pokoknya itulah janji pernikahannya. Boro-boro janji nikah. Ingat dengan nama pasangan aja udah syukur, jangan ya. Karena ada cerita Bapak Ibu, udah saking tuanya, akhirnya pasangannya udahlah, pokoknya saya manggil istri saya Beb saja. Seperti anak-anak muda zaman sekarang, Beb. Ketika ditanya, wah bah, nah tuh panggil ibu istri pakai Beb. Ya Pak Pendeta, habis saya udah lupa namanya. Jadi pakai Beb aja lah biar gampang. Bahwa memang persoalannya itu ya, terkadang kita dulu berjanji tapi kita lupa isi janjinya. Oke lah, mungkin sudah lupa. Yang penting tetap setia dalam melakukan janji itu. Sebagai suami istri yang baik, yang saling mengasihi, yang saling menghormati satu sama lain. Oke lah, janji yang itu sudah lupa tapi tetap mengasihi dengan baik, menghormati pasangan, menjaga kehidupan. Oke, yang penting itu tetap dilakukan. Maka janji itu berarti dilakukan.
Nah, berbeda dengan orang Israel, Bapak Ibu Saudara, mereka sudah lupa dengan janji. Bukan hanya lupa isinya, tapi juga lupa bagaimana praktek janji itu di tengah-tengah kehidupan mereka sebagai umat Tuhan, sebagai umat perjanjian. Sebenarnya kan janjinya sederhana ya Bapak Ibu. Tuhan kan berjanji bahwa mereka mendapatkan tanah, keturunan, berkat. Kan itu janjinya. Janji Tuhan kepada mereka. Lalu janji mereka kepada Tuhan seharusnya ya setia menjadi umat Tuhan. Kan itu. Janjinya kan sederhana, mudah diucapkan, tapi hese dilakukan. Nah, ini persoalannya Bapak Ibu. Kalau kita lihat dalam bacaan kita kan betapa mereka sudah melupakan janji mereka. Padahal Tuhan tidak lupa dengan janji mereka. Tuhan tidak lupa dengan janjinya kepada umatnya yang Dia kasih ini. Ketika umatnya sudah bersungut-sungut, ketika mereka masih tanah Mesir, ketika mereka menjadi bangsa budak di sana, mereka tidak lupa, Tuhan tidak lupa terhadap bangsanya. Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ketika mereka sedang di ujung tanduk, di hadapan mereka ada laut Teberau yang luas itu, lalu kemudian di belakang mereka ada bangsa Mesir yang kembali mengejar mereka dengan segala kekuatannya. Tuhan tidak lupa juga. Tuhan membebaskan mereka dengan peristiwa laut Teberau yang terbelah itu. Lalu kalau kita baca sebelum-sebelumnya juga, betapa Tuhan tidak lupa dengan mereka. Tuhan tetap memberikan makanan, minuman. Sebenarnya dalam perjalanan mereka dari tanah Mesir sampai dengan di masa Meriba ini, Tuhan tidak lupa terhadap mereka. Tuhan tetap terus menjaga, melihara mereka. Tapi mereka yang lupa dengan Tuhan, Bapak Ibu. Makanya dikatakan di sana ya, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Ini kan pertanyaan yang luar biasa menyedihkan. Benar tidak? Menyedihkan sekali. Buat saya itu sangat menyedihkan. Ya tadi, seperti ulasan saya tadi ya, betapa Tuhan tetap menyertai mereka dari Mesir sampai dengan di masa Meriba itu. Tapi ternyata mereka tetap bertanya, di mana Tuhan? Bapak Ibu, kalau buat kita mungkin di masa-masa pandemi ini, kita bisa bertanya seperti itu ya. Karena ya kehadiran Tuhan sekarang kan sangat berbeda dengan kehadiran Tuhan pada saat itu. Kehadiran Tuhan saat ini kan misterius gitu ya. Meskipun terus bisa kita rasakan. Beda dengan saat itu kan Tuhan benar-benar menyatakan secara langsung loh. Dengan tiang api, dengan tiang awannya, menyatakan kehadiran Tuhan di sana. Tapi tetap saja mereka lupa dengan kehadiran Tuhan, sehingga mereka bersungut-sungut kembali. Mereka bahkan mau membunuh Musa dikatakan, kalau mereka tidak mendapatkan air saat itu. Memang konteks mereka, ya mereka kepanasan, mereka sudah berjalan lelah, oke. Mereka capek, oke. Kebutuhan akan air ya memang penting. Apalagi ibu-ibu ya, ibu-ibu di rumah kan kalau udah nggak ada air gimana? Mesin airnya mati di rumah, waduh pasti deh. Ibu-ibu yang pertama kali yang kesusahan kan? Karena buat masak, buat minum, buat cuci baju, buat cuci piring dan sebagainya, pasti ibu-ibu duluan yang merasakan. Bapak-bapak, santai weh. Paling kerjanya bapak-bapak kalau udah nggak ada air, tinggal cari tukang air aja. Nah, saudara terbayang ya betapa kesulitan mereka. Tapi bukankah oke mereka sulit, tapi jangan lupa dengan kehadiran Tuhan seharusnya. Ada Tuhan yang senantiasa setia dalam kehidupan mereka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah gambaran kita juga sebenarnya dalam kehidupan kita saat ini. Terkadang kita lupa akan kehadiran Tuhan. Kita lupa dengan janji kita, dengan pasangan. Orang yang kita bersama-sama berjanji setia, hidup semati, dalam segala situasi, susah maupun senang, kaya ataupun juga dalam kemiskinan, kesehatan maupun juga dalam sakit. Terkadang kita lupa. Ketika pasangan kita susah, ketika pasangan kita sedang sedih, ketika pasangan kita sedang tidak sehat, bagaimana sikap kita? Apa kita merasakan segala kesusahan itu juga? Dulu ada ujar-ujar mengatakan,
ada uang abang disayang, ada uang abang ditendang. Itu bukan hanya berlaku kepada antara suami ke istri, tapi enggak juga. Balik juga begitu. Istri cantik, istri disayang, istri mulai nggak cantik, istri cari istri yang lain. Nah ini yang repot, gitu ya. Artinya kita mulai tidak setia. Atau juga dalam tugas pelayanan kita bersyukur Bapak Ibu, KPS Cideres sudah melakukan tugas tanggung jawabnya dengan setia periode yang sebelumnya, dan saat ini akan berakhir dengan juga peneguhan KPS yang baru. Kami bersyukur bagaimana peran setia para KPS yang lama. Itu menjadi sebuah contoh yang seharusnya memampukan kita, KPS yang baru terutama, untuk melanjutkan tugas tanggung jawab juga dengan setia. Atau juga Bapak Ibu sebagai komisi, sebagai majelis jemaat dan sebagainya, bagaimana kita terus menjalani tugas tanggung jawab kita itu dalam kerangka bahwa kita berjanji. Ingat loh, janji kita bukan hanya dengan pasangan kita saja kan, bukan dengan jemaat saja, tapi kita juga berjanji kepada Tuhan. Kan ini yang terkadang kita lupa. Terkadang kita berpikir bahwa janji itu hanya janji dengan sesama kita, keterikatan dengan yayasan, dengan majelis jemaat, dengan gereja, dengan umat. Tapi kita lupa bahwa janji itu juga mengikatkan diri kita dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ketika Bapak Ibu berjanji antara dengan pasangan, bukankah juga Bapak Ibu sebenarnya sedang berjanji dengan Tuhan? Bahwa Tuhan yang sudah memilih pasangan itu buat kita, dan kita mau setia dengan janji itu. Bahwa kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pelayan Tuhan di gereja ini, di sekolah yang akan Bapak Ibu pimpin, dan janji itu kita ucapkan buat Tuhan juga. Maka mari kita setia dengan janji itu. Persoalannya memang ya dalam melakukan janji itu kan bukan sesuatu yang mudah ya. Dalam pendidikan kita, dalam terus melakukan janji itu bukanlah janji yang mudah. Ada aral merintang yang akan kita hadapi. Ya siapa juga yang pernikahannya tidak pernah ada kesusahan, benar nggak? Ada nggak Bapak Ibu dalam keluarga yang mulus saja pernikahannya? Ada? Coba tanya, angkat tangannya, ada nggak? Yang tidak pernah susah, tidak pernah ada masalah dalam keluarganya, ada? Puji Tuhan kalau semua nggak ada ya, nggak ada yang hidupnya mulus-mulus saja. Artinya bahwa kita belajar menjalani itu. Dalam kehidupan pelayanan majelis juga, apakah mulus-mulus saja Pak, Bapak Ibu? Enggak ya? Kadang-kadang ada yang punung nggak? Ada aja pasti. Karena memang pelayanan majelis juga tidak selalu mulus. Ada saja persoalan yang harus kita hadapi bersama, dan terkadang itu melukai diri kita, benar. Tapi mari belajar dari orang Israel. Mari dalam segala kesusahan itu jangan kita lupakan, ada Tuhan juga yang setia buat kita. Ada Tuhan juga yang setia, yang senantiasa memelihara hidup kita. Ada Tuhan yang senantiasa terus mengiringi perjalanan kehidupan kita, baik keluarga, persekutuan kita juga. Bahkan terutama di masa-masa ini, di masa pandemik ini. Ada Tuhan yang menyertai kita, Bapak Ibu. Tuhan yang senantiasa setia, memberikan yang terbaik buat kita. Menguatkan kita di masa-masa kita susah. Menghibur kita ketika kita sakit. Ketika kita sedang jatuh, dia juga yang sedang menopang kehidupan kita. Maka mari jangan lupakan Tuhan yang hadir. Jangan sampai kita berkata, "Mak, di mana Tuhan dalam kehidupan kita?" Mungkin pertanyaan salah. Bukan di mana Tuhan, tapi di mana kita bersama dengan Tuhan. Apakah kita tetap terus bersama dengan Tuhan atau tidak? Kiranya juga buat Bapak Ibu yang akan teguhkan sebagai KPS Cideres untuk periode 2020-2025, mari percayalah Tuhan senantiasa ada, menyertai Bapak Ibu dalam segala persoalan ke depan.
Ya bukan berarti bahwa KPS selalu ada banyak persoalan, ya enggak. Saya yakin ada juga sukacita, keberhasilan yang akan dicapai oleh Bapak Ibu. Ingat, Tuhan senantiasa menyertai pelayanan Bapak Ibu, dan untuk itu serahkanlah segala persoalan ke depan, segala tantangan pelayanan Bapak Ibu sebagai KPS kepada Tuhan. Tuhan yang akan terus menyertai Bapak Ibu hari ini, esok dan selanjutnya. Sama seperti Tuhan yang akan menyertai Bapak Ibu sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami serahkan diri kami. Kami yakin Engkau Allah yang setia, yang senantiasa hadir menguatkan kami, mengiringi perjalanan hidup kami yang terkadang tidak mulus. Terkadang justru banyak sekali tantangan cobaannya. Dan terkadang kami yang justru tidak setia kepadamu. Oke Tuhan, saat ini kami serahkan diri kami. Pimpin kami ya Tuhan, kuasalah hidup kami, agar benar-benar dalam kami menghadapi, terutama pada masa-masa pandemi COVID-19 ini, kami dapat terus berjalan dengan tetap setia kepada Engkau. Dalam perkataan kami, sikap kami, terhadap pasangan hidup kami di rumah, terhadap jemaat kami di GKP Cedras ini, kami sebagai pelayan-pelayan-Mu, baik komisi, terutama juga majelis jemaat bersama dengan pendeta, jemaat, dan juga terutama saat ini KPS Cedras yang akan diteguhkan. Kami yakin Engkau hadir dan kiranya kami senantiasa terus menjaga segala janji kami, janji setia dalam melayani Engkau, melayani sesama kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan proses yang telah dilaksanakan atas dasar tata gereja Kristen Pasundan, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Yayasan Badan Pendidikan Kristen Gereja Kristen Pasundan Bandung. Saat ini kita hadir di sini untuk melaksanakan juga peneguhan saudara Himawan Gautama, kedua Nathanael Inut, ketiga Heriana Lampung, keempat Oktalin H. Paroke, kelima Rina Suprihatin, keenam Lisna Hartuti, dan yang ketujuh Darling Sagala, dalam jabatan pengurus Yayasan Badan Pendidikan Kristen Gereja Kristen Pasundan Bandung, Komisi Pembantu Setempat Cideres periode 2020-2025. Tidak ada yang datang baik kepada majelis jemaat maupun kepada Yayasan Badan Pendidikan Kristen GKPB untuk menyatakan keberatannya berkaitan dengan peneguhan saudara kita ini. Oleh karena itu, kita akan melaksanakan peneguhannya di dalam nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekalipun seluruh anggota jemaat tanpa kecuali mendapat perintah Tuhan untuk bekerja di kebun anggur Tuhan, yaitu untuk mengakui dan masyurkan namanya, serta saling melayani. Namun demikian, beberapa di antaranya ada yang dipanggil Tuhan untuk menerima panggilan ke dalam jabatan dan melaksanakan tugas-tugas khusus. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa sudah sejak jemaat yang pertama dikenal jabatan pelayanan dalam rangka memperlengkapi orang-orang kudus guna pekerjaan pelayanan di dalam membangun tubuh Kristus. Berdasarkan pada Efesus 4 ayat 11 sampai dengan 12. GKP mengenal jabatan pengurus Yayasan BPK GKPB, komisi pembantu setempat yang kepadanya diberikan tugas untuk mengelola pelayanan pendidikan di lingkungan jemaat GKP. Kini kita akan meneguhkan saudara-saudara kita ini ke dalam jabatan kepengurusannya. Tetapi untuk jabatan yang kudus ini, tak seorang pun cakap dan mampu melaksanakannya jika didasarkan hanya pada kekuatan sendiri. Karena itu kita arahkan pengharapan kita kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang telah berkata, "Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Matius 28 ayat yang ke-20. Supaya jemaat dapat menyaksikan bahwa saudara rela dan bersedia menerima tugas pelayanan ini, maka kami persilakan saudara berdiri di hadapan Allah untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut. Silakan berdiri Bapak Ibu. Ada 3 pertanyaan yang akan Bapak Ibu jawab. Yang pertama, percayakah saudara dalam proses pemanggilan sebagai pengurus Yayasan BPK GKPB KPS Cideres periode 2020-2025, sesungguhnya Allah sendiri yang telah memanggil saudara ke dalam pelayanan yang kudus ini? Yang kedua,
Apakah saudara mengaku bahwa Alkitab adalah sumber pengajaran? Karena itu saudara akan membuang segala pengajaran yang bertentangan dengan Alkitab. Yang ketiga, apakah saudara berjanji hendak melaksanakan jabatan dengan setia dan berperilaku sesuai dengan panggilan dan bersedia menaati tata gereja Kristen Pasundan? Apakah jawab saudara Himawan Gautama? Apakah jawab saudara Nathanael Inut? Apakah jawab saudara Heriana Lampung? Apakah jawab saudari Oktalin H. Paroke? Apakah jawab saudari Rina Suprihatin? Saya percaya, mengaku, dan berjanji. Apakah jawab saudari Lisna Hartuti? Saya percaya, mengaku, dan berjanji. Apakah jawab saudara Darling Sagala? Saya percaya, mengaku, dan berjanji. Kiranya Tuhan menolong saudara. Mari kita berdoa. Ya Allah, sumber segala berkat, di dalam Yesus Kristus, Kepala Gereja, kiranya Engkau sendiri hadir saat ini dengan kuasa Roh-Mu yang kudus untuk memberkati saudara-saudara kami ini, agar mereka dimampukan untuk melaksanakan jabatan pelayanan kudus ini, demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Setelah peneguhan, penebangan tangan, kita akan menyambut dengan menyanyi dari Mazmur 143, bait yang ketiga, kiranya Khalik semesta. Bapak Ibu yang teguhkan, terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah kita mengaruniakan Roh-Nya yang kudus kepada saudara untuk melaksanakan jabatan kepengurusannya di Yayasan BPK GKPB KPS Cidares. Kiranya Dia mengikatkan saudara dengan segenap bagian Gereja Kristen Pasundan, supaya saudara dapat bekerja untuk mempermuliakan nama Allah dan setia melaksanakan tugas panggilan gereja. Amin. Silakan duduk. Mari kita bersatu dalam doa, doakan KPS yang baru diteguhkan. Ya Allah yang Maha Pemurah, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memanggil saudara kami ini untuk melayani Engkau. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kiranya Kau kuatkan mereka masing-masing agar setia dalam melaksanakan tugas pelayanan selaku pengurus Yayasan BPK GKPB KPS Cidares periode 2020-2025. Bukakanlah akal budinya untuk mengerti firman-Mu yang kudus, dan bukakanlah mulutnya supaya dengan tabah dan berani menjalankan panggilan-Mu. Kami mohon kepadamu kiranya Engkau membukakan hati semua orang yang dilayaninya, serta memberitahukan mereka dalam kasih dan setia yang tulus, agar mereka taat kepadamu dan dapat bekerja dengan penuh pengharapan sampai kedatangan kerajaan-Mu yang kekal. Amin. Bapak Ibu tetap berdiri, akan dibacakan SK pengangkatan KPS. Jemaat yang dikasihi Tuhan, akan dibacakan SK pengakhiran dan juga pengangkatan pengurus YBPK GKPB KPS Cidares.
Keputusan Pengurus Yayasan Badan Pendidikan Kristen Gereja Kristen Pasundan Bandung nomor 049-YBPK-YBPK-9/2020 tentang pengakhiran masa pelayanan pengurus Yayasan Badan Pendidikan Kristen Gereja Kristen Pasundan, Komisi Pembantu Setempat Cideres, periode 2015-2020. Pengurus Yayasan Badan Pendidikan Kristen Gereja Kristen Pasundan Bandung menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan pengurus Yayasan BPK GKPB tentang pengakhiran masa pelayanan personalia pengurus Yayasan BPK GKPB Komisi Pembantu Setempat Cideres periode 2015-2020. Pertama, memberhentikan dengan hormat pengurus Yayasan BPK GKPB Komisi Pembantu Setempat Cideres periode 2015-2020 sebagai berikut. Ketua, Himawan Gautama, Sekretaris Arif Sutandi, Bendahara Heriana Lampung, Anggota 1, Insinyur Oktalian H. Paroke, 2, Luhut Nababan, 3, Rina Suprihatin SPD, 4, Lisna Hartuti, dan mengucapkan terima kasih atas pelayanan selama periode tersebut. Kedua, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka surat keputusan ini akan dicabut untuk diterbitkan surat keputusan yang baru. Ditetapkan di Bandung tanggal 27 September 2020, Pengurus YBPK GKPB Bandung, Insinyur Taufik Hidayat Kotong, Ketua ditandatangani, Daerah Rita Kristina MMDIP MSI, Sekretaris ditandatangani. Surat keputusan ini disampaikan kepada 1. Masing-masing pengurus Yayasan BPK GKPB KPS Cideres, periode 2015-2020, 2. Majelis Jemaat GKP Cideres, 3. Majelis Sinode Gereja Kristen Pasundan. Selanjutnya, keputusan pengurus Yayasan Badan Pendidikan Kristen Gereja Kristen Pasundan Bandung nomor 050-SK-9-YBPK-GKPB-9-2020 tentang pengurus Yayasan Badan Pendidikan Kristen Gereja Kristen Pasundan Bandung, Komisi Pembantu Setempat Cideres. Pengurus Yayasan Badan Pendidikan Kristen Gereja Kristen Pasundan Bandung menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan pengurus Yayasan BPK GKPB tentang personalia pengurus Yayasan BPK GKPB Komisi Pembantu Setempat Cideres, periode 2020-2025. Pertama, mengangkat dan menetapkan personalia pengurus Yayasan BPK GKPB KPS Cideres periode tahun 2020-2025 dengan susunan sebagai berikut. Ketua, Himawan Gautama, Sekretaris Nathanael Inut, Bendahara Heriana Lampung, Anggota 1, Insinyur Oktalian H. Paroke, 2, Rina Suprihatin, 3, Lisna Hartuti, 4, Darling Sagala. Kedua, menetapkan masa pelayanan personalia pengurus Yayasan BPK GKPB KPS Cideres mulai tanggal 27 September 2020 sampai dengan 26 September 2025 atau sampai dengan pengurus Yayasan BPK GKPB KPS Cideres periode berikutnya diangkat dan ditetapkan. Ketiga, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka surat keputusan ini akan dicabut untuk diterbitkan surat keputusan yang baru. Ditetapkan di Bandung tanggal 27 September 2020, pengurus Yayasan BPK GKPB, Insinyur Taufik Hidayat Kotong, Ketua, ditandatangani, Daerah Rita Kristina MMDIP MSI, Sekretaris ditandatangani. Surat keputusan ini disampaikan kepada 1. Masing-masing pengurus Yayasan BPK GKPB KPS Cideres periode tahun 2020-2025, 2. Majelis Jemaat GKP Cideres, 3. Majelis Sinode Gereja Kristen Pasundan. Demikian pembacaan SK. Bapak Ibu pengurus dimohon untuk menghadap ke jemaat dan saya akan menyerahkan surat keputusan serta PIN kepada perwakilannya, kepada Ketua.
terus mengawali. Tuhan Allah beserta kita sampai bertemu, sampai nanti kita bertemu, sampai bertemu, sampai nanti kita bertemu. Sampai nanti kita bertemu, sampai bertemu, sampai nanti kita bertemu, sampai bertemu, sampai nanti kita bertemu, sampai bertemu, sampai nanti kita bertemu, sampai nanti kita Bapak Ibu, saya sedang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita bersama-sama. Mari kita mengatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan atas sebagai ungkapan syukur kita karena Tuhan senantiasa terus memelihara dan menjaga kehidupan kita. Sambil kita memberikan persembahan, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 412. Aku Tuhan Allah, Dewa turun dunia, Kau perkasa dan
penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah di muka dengan tiang awanmu. Juru selamat, juru selamat, kau perisai hidupku, kau perisai hidupku. Kita akan menaikkan doa syafaat dan juga sekaligus menyerahkan persembahan kita dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang penuh dengan kasih, Allah yang senantiasa setia dan melihara kehidupan kami. Saat ini sebagai ungkapan syukur atas segala kasih-Mu, kami juga memberikan sedikit apa yang juga berasal dari Engkau, yang kami peroleh. Kiranya apa yang kami persembahkan ini, mungkin nilainya sedikit dibandingkan dengan berkat-Mu yang kami terima. Kiranya itu semua juga dapat terpakai untuk segala kebutuhan pelayanan, bahkan juga menjadi berkat bagi pelayanan bagi gereja maupun juga masyarakat yang ada sekitar kami. Maka Tuhan, kami juga menyerahkan para pelayan-pelayan kami, para anggota majelis jemaat yang akan mengelola persembahan ini. Pakai mereka, perlengkapi mereka dengan hikmat agar benar-benar persembahan ini dapat terpakai untuk pelayanan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Bapa Surgawi, kami datang dengan membawa segala pergumulan kehidupan kami, tengah-tengah kehidupan keluarga kami, relasi antara suami dengan istri, antara orang tua dengan anak. Pulihkanlah ya Tuhan, karena kami sadar terkadang di dalamnya ada berbagai macam duka dan juga sakit hati yang membuat kehidupan kami menjadi jauh satu sama lain. Terkadang memperlihatkan bahwa kami tidak setia kepada pasangan kami dan terutama pada Engkau. Maka pulihkan kami ya Tuhan, kiranya di hari ke depan, antara suami dengan istri, antara orang tua dengan anak, antara saudara dengan bersaudara, semakin hidup dengan kasih, saling menjaga kehidupan, merawat kehidupan ini yang Kau berikan. Berkati kami juga ya Tuhan, dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, kiranya itu semua menolong kehidupan kami, karena melalui itu Engkau mau memberikan yang terbaik agar kehidupan kami dapat terus terjaga. Dan pakai kami Tuhan untuk menjadi saluran berkat Engkau juga melalui apa yang kami dapatkan bagi banyak orang sekitar kami. Dan juga membawa kehidupan anak-anak kami yang masih kecil, mereka yang sudah beranjak dewasa maupun juga yang saat ini sudah dewasa. Dalam pekerjaan mereka, dalam pendidikan mereka, berkati mereka semua ya Tuhan. Berikan mereka hikmat dan akal budi yang baik, agar dalam masa muda mereka senantiasa setia kepada Engkau melalui pergaulan mereka, melalui juga tugas tanggung jawab mereka di rumah maupun juga dalam pendidikan mereka masing-masing. Bapak Surgawi, kami membawa juga pergumulan kehidupan pelayanan kami bersama di GKP Jemaat Cideres ini. Kami bersyukur saat ini Tuhan, ada saudara kami yang sudah diteguhkan menjadi KPS, Komisi Pembantu Setempat YBPK GKPB untuk periode 2020-2025, berkati mereka, melengkapi mereka, agar dalam masa pelayanan ke depan mereka benar-benar boleh memberikan yang terbaik bagi pengembangan pelayanan pendidikan yang ada di jemaat kami ini. Pakai juga Pendeta Mentang bersama dengan seluruh anggota majelis jemaat, para penatua, dalam menjalankan tugas panggilan mereka masing-masing sebagai pemimpin jemaat di tempat ini. Kiranya senantiasa mereka juga menghadirkan Engkau dan berpegang hanya kepada Engkau saja dalam terus pelayanan mereka hari lepas hari. Bersama dengan komisi-komisi yang ada, panitia yang ada. Berkati mereka semua ya Tuhan, pakai juga kami seluruh anggota jemaat. Bukan hanya untuk mendapatkan pelayanan, tapi terutama mau bersama-sama, terutama di masa-masa pandemi ini. Untuk bergandengan tangan, saling menguatkan, saling melayani dengan segala yang kami bisa lakukan dalam segala keterbatasan ini. Kami juga bersyukur atas kehadiran Saudara Yohanes Christian Averalo yang beberapa bulan ini sudah mengikuti masa orientasinya bersama dengan jemaat kami di tempat ini. Kiranya segala kehidupan pelayanan yang ia boleh lakukan, pelajari bersama-sama dengan
pendeta Mentang dan juga seluruh anggota majelis jemaat, dan terutama dengan seluruh anggota jemaat di tempat ini. Itu semakin menguatkan panggilan pelayanan yang ada dalam dirinya dan juga semakin memperlengkapinya untuk hadir di jemaat yang lainnya juga, jalankan tugas pelayanan yang kau mau berikan, kau nyatakan dalam kehidupannya pribadi. Berkati ya Tuhan dalam melanjutkan masa-masa pelayanan di masa yang akan datang bersama dengan segenap kehidupan Gereja Kristen Pasundan. Bapa, kami berdoa bagi jemaat kami yang sakit, Bapak Setiawan, Ibu Arsina Toan, Ibu Turina Inut, Bapak Subrata Inut, Ibu Juhayaningsi, Bapak Sukriyadi Taska, Ibu Yeti Kalus, Ibu Budi Heriati Nurman, Opung Febi Boru Temurang, Bapak Mawar Lubis, Ibu Ana Sutiana, Ibu Yusdina, Bapak Boso Sulaiman, Ibu Sunti, Ibu Lili Sulisilawati. Kami berdoa buat mereka semua dan juga bagi para orang tua kami yang sudah lanjut usia dalam segala keterbatasan mereka. Berkati mereka, jamaah mereka Tuhan dalam segala keterbatasan yang saat ini mereka alami maupun juga sakit penyakit. Berkati makanan minuman yang menjadi konsumsi mereka, kiranya itu juga menolong mereka untuk mendapatkan pemulihan. Kami juga berdoa buat masyarakat yang ada sekitar kami, kiranya Tuhan di masa-masa ini bersama-sama kami menjaga kehidupan bersama, mengikuti apa yang dianjurkan oleh pemerintah kami agar penyebaran virus corona bisa terhenti. Pakai juga aparat pemerintah kami untuk senantiasa setia dalam melakukan tugas mereka. Dan juga terutama bagi para dokter, perawat, penunjang medis yang lainnya, berkati mereka semua, mereka yang berada di garis depan, berhadapan dengan pasien-pasien COVID, pasien yang menderita COVID, berkati mereka, berikan mereka kesehatan agar mereka dapat terus bekerja melayani dengan segala sesuatu yang baik. Kami juga berdoa, bersyukur bersama dengan Bapak Teddy Supiandar, Saudara Ambrosius, Saudara Aurelia Esther Sutiono, dan juga anak kami, anak Kendra, yang Engkau tambahkan usianya. Bersyukur bersama dengan saudara kami ini, kiranya Engkau yang akan terus memelihara kehidupan mereka di masa yang akan datang. Bapa, inilah doa-doa syafaat kami, dan juga permohonan kami. Ada banyak hal yang kami sampaikan kepadamu, tapi kami yakin Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang senantiasa memberikan yang terbaik, sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang juga mengajarkan kami untuk berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita menyanyi dari Kidung Kambungan Baru. Wawarkan sadaya Yesus Kristus terjuru selamat. Yesus menjadi jalan kebenaran saestu.
Saudara-saudara, marilah kita senantiasa terus setia kepada Tuhan dalam seluruh kehidupan kita, pelayanan kita, dimanapun Tuhan tempatkan, dimanapun Tuhan menghadirkan kita masing-masing. Dan untuk itu terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. 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 Bapak Ibu, ada beberapa acara yang akan kita laksanakan. Yang pertama adalah sambutan pengurus YBPK GKPB KPS Cideres periode 2015-2020. Yang kedua adalah sambutan dari pengurus YBPK GKPB KPS Cideres periode 2020-2025. Yang ketiga, sambutan dari Majelis Jemaat GKP Cideres yang akan disampaikan oleh Bapak Daniel Pasaribu. Dan yang keempat adalah sambutan dari pengurus YBPK GKPB yang akan disampaikan oleh Pendeta Clip Edward Kasakean. Mungkin sambutan dari pengurus yang periode 2015-2020 kami yang mewakili. Yang pertama adalah kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat GKP Cideres yang telah mendukung kepengurusan periode 2015-2020, di mana Bapak Ibu telah menyekolahkan anak-anaknya di TK Simpai Asih. Juga kami mengucapkan terima kasih kepada Majelis Jemaat yang telah mendukung kami 10 tahun lamanya. 2 periode kami sebagai pengurus dari 2010 sampai 2020 ini. Sangat besar sekali dukungan dari Majelis Jemaat kepada KPS Cideres, sehingga TK Simpai Asih masih bisa berdiri sampai saat ini. Kami juga merasakan betapa sukacitanya kemarin kami sudah melaksanakan perayaan ulang tahun yang ke-15 di tanggal 24 September kemarin. Perjalanan yang begitu panjang, penuh dengan suka duka, tapi puji Tuhan ketika memasuki masa sulit di pandemi ini, TK Simpai Asih masih bisa mendapatkan anak-anak didik sejumlah 40 orang. Itu sangat luar biasa bagi kami, karena di masa pandemi dengan sistem pendidikan, sistem daring, masih ada orang tua kami, orang tua yang jemaat Cideres yang mempercayakan pendidikannya di TK Simpai Asih. Ini juga menjadi catatan di dalam perjalanan pelayanan kami di tahun 2015-2020 ini. Kami mengucapkan juga selamat kepada pengurus yang baru. Semoga 5 tahun ke depan dapat melaksanakan dengan baik. Dan jangan lupa tingkatkan lagi kerjasama dengan 3 jemaat yang ada di Cideres, Kadipaten, Cideres, dan Bethesda. Itu adalah potensi kita untuk terus mendapatkan anak-anak didik. Juga kerjasama dengan PKSG agar TK Simpai Asih ini ke depan bisa menjadi sentral pendidikan anak-anak Tuhan. Karena kehadiran TK Simpai Asih adalah berawal dari kerinduan kita sekalian untuk mempunyai pendidikan yang berkarakter Tuhan Yesus. Jadi manfaatkanlah pendidikan yang ada di Cideres ini untuk mendidik anak-anak kita sebagai anak-anak yang berkarakter Kristus. Karena di masa pendidikan di anak-anak ini adalah masa-masa emas mereka, ketika mereka diberikan pemasukan-pemasukan yang baik sesuai dengan firman Tuhan, mereka akan ingat terus di masa remaja, pemuda, dan di masa tuanya. Itulah harapan kami ke depan sebagai pengurus YBPK GKPB periode yang lalu. Terus yang ketiga juga kami mohon kepada pengurus YBPK dari Bandung, tolong pikirkan juga bagaimana kami agar bisa menjangkau anak-anak jemaat kami yang ada di wilayah Majalengka, Sumberjaya, sehingga mereka dapat menyekolahkan anak-anaknya ke TK Simpai Asih. Kami butuh kendaraan untuk itu, sehingga melalui kendaraan ini semua anak-anak jemaat bisa sekolah di TK Simpai Asih. Itu saja mungkin yang kami sampaikan. Terima kasih
atas kebersamaan kami dengan YBPK. Terima kasih atas kebersamaan kami dengan rekan-rekan sekalian. Semoga Tuhan memberkati pelayanan di masa yang akan datang. Terima kasih. Kami persilakan kepada pengurus yang baru. Izin buka masker. Shalom. Yang terhormat Bapak Ibu Penatua GKP Jemaat Cideres, yang terhormat pengurus YBPK GKPB, atau yang pada saat ini, pada kesempatan ini dihadiri oleh Bapak Pendeta Klip dan Sekretaris YBPK Ibu Rita. Pertama-tama kami sebagai pengurus KPS yang baru mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan yang diberikan kepada kami sekalian untuk menjalankan tugas panggilan di bidang pendidikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dunia saat ini tidak ada satupun yang tidak terdampak oleh pandemi COVID-19 ini, termasuk di bidang pendidikan. Oleh karenanya, kami sebagai KPS yang baru akan menjalankan strategi pengelolaan pelayanan bidang pendidikan pada masa pandemi ini. Dan mau tidak mau memang efisiensi yang harus dilakukan sehingga TK Simpai Asih boleh tetap ada di dalam kategori biru, yang artinya TK yang mandiri. Dan apabila kita melihat potensi dan peluang yang ada, Bapak Ibu Saudara, TK Simpai Asih merupakan TK Kristen satu-satunya yang ada di Kabupaten Majalengka hingga saat ini. Sementara siswa yang terdaftar pada tahun ajaran ini ada 40 orang, berarti masih ada banyak anak-anak kita yang belum bisa menikmati pendidikan Kristiani sejak dini. Dan salah satu penyebabnya adalah tempat tinggal yang cukup jauh, dan kami pun KPS belum memiliki sarana moda jemputan. Oleh karenanya, saya kira perlu juga menjadi rencana strategis ke depan dalam pengadaan kendaraan jemputan, sehingga anak-anak kita yang dari Majalengka, dari Jatiwangi, boleh juga ikut bisa merasakan pendidikan Kristen sejak dini. Terlebih dengan perkembangan situasi Indonesia saat ini. Pendidikan Kristen sejak dini menjadi satu hal yang benar-benar harus kita kerjakan dengan serius. Dengan adanya kendaraan jemputan, otomatis dapat memperluas jangkauan pelayanan yang pada akhirnya dapat juga mendorong TK Simpai Asih semakin berkembang. Terakhir, menyadari dengan penuh kerendahan hati atas segala keterbatasan kami sebagai pengurus, kami mohon dukungan dari semua pihak, terlebih melalui dukungan doa yang akan memampukan kami dalam menjalankan tugas panggilan ini. Kami pun membuka diri atas saran maupun kritik yang akan membangun pelayanan pendidikan TK Simpai Asih ke depan. Dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, sambutan yang ketiga
dari Majelis Jemaat akan disampaikan oleh Bapak Daniel Pasaribu. Salam damai sejahtera buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Izinkan saya membuka masker saya karena ribet, tapi Bapak Ibu jangan membuka maskernya, karena nanti kita jadi rame-rame tidak masuk dalam protokol. Salam, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya mewakili pendeta dan penatua GKP Cideres untuk memberikan sambutan atas peneguhan KPS Cideres periode 2020 sampai dengan 2025. Puji Tuhan, kita sampaikan kepada acara peneguhan KPS yang mengayomi kegiatan pelayanan TK Simpai ASI. Kiranya Tuhan selalu berkati kita semua. Selamat datang kepada Bapak Pendeta Cliff Kasasean atas pimpinan dan renungan firman Tuhan yang diberikan buat kami Jemaat GKP Cideres, dan yang juga mewakili organ badan pelayanan YBPK bersama Ibu Rima Kristina Maukar yang akan melengkapi seluruh acara peneguhan KPS, juga rombongan yang bersama-sama datang dari Bandung. Secara khusus kita ucapkan terima kasih, bukan kata kami nanti takutnya membias, buat rekan kerja penatua yang mau memberi waktu dan kerja mengambil bagian dari KPS periode yang sekarang 2020 sampai 2025. Demikian terima kasih kepada Bapak Ibu bagian jemaat yang juga membantu terlaksananya kegiatan KPS ini. Jangan pernah lupakan akan komitmen yang tadi telah disampaikan oleh teman-teman, percaya, mengaku, dan berjanji, jangan pernah kendor 5 tahun ke depan. Kita semua rekan kerja dari seluruh jemaat tetap mendukung keberadaan pelayanan KPS serta seluruh bagian TK Simpai ASI. Secara khusus saya sampaikan kepada Ibu Titin, sampaikanlah terima kasih kami kepada seluruh guru dan seluruh yang terikat di dalamnya atas begitu besar tanggung jawab yang diberikan untuk tetap melayani anak-anak kami di TK Simpai ASI. Dan kami sampaikan juga terima kasih kami kepada Bapak Arif Sutandi dan Lur Namaban yang menjadi bagian dari KPS sebelumnya. Terakhir, terima kasih buat Bapak Ibu Saudara Jemaat GKP Cideres yang memberi waktunya tetap bersama menyaksikan atas peneguhan KPS. Dan terima kasih atas sumbangsi Bapak Ibu Saudara selama ini. Kiranya Yesus Kristus Tuhan memberkati kita semua. Amin. Baik Bapak Ibu, yang terakhir kami persilahkan Bapak Klip yang akan mewakili pengurus YBPK GKPB. Selamat siang Bapak Ibu Saudara. Pertama-tama mohon maaf karena kami pengurus Yayasan Badan Pendidikan Kristen GKPB hanya berdua saja, saya dan Bu Rita, karena yang lainnya tidak mendapatkan izin untuk bisa hadir. Pak Ketua, Pak Taufik ada di Jakarta, dari zona merah tentu tidak bisa ke tempat ini. Yang lainnya juga tidak bisa hadir. Namun bukan berarti ketidakhadiran mereka semua YBPK tidak hadir, tapi dengan kehadiran kami berdua wujud sebagai kehadiran, tentu saja sebagai wujud kehadiran pengurus. Bapak Ibu Saudara, Majelis Jemaat yang kami hormati, KPS Cideres periode 2015-2020 yang sudah berakhir masa pelayanannya maupun juga KPS Cideres periode 2020-2025 yang saat ini sudah diteguhkan. Kami bersyukur karena hari ini peneguhan KPS sudah berjalan dengan baik. Kami berterima kasih kepada KPS yang lama yang sudah melakukan tugas tanggung jawabnya dengan setia, yang sudah memberikan begitu banyak sumbangsi, pemikiran, tenaga, waktu, dan sebagainya. Kiranya Tuhan yang akan memberkati pelayanan Bapak Ibu di tempat pelayanan yang baru, di berbagai macam tanggung jawab yang juga yang Tuhan perkenankan untuk terus dilakukan. Dan juga bagi Bapak Ibu yang sudah diteguhkan, mari bersama-sama dengan kami
di pengurus yayasan bekerja bersama-sama untuk membangun TK Simpai Asih. Kita punya harapan, tadi sudah dijelaskan juga ya, ini sudah 15 tahun, kemarin baru berulang tahun yang ke-15. Tentu harapan bukan hanya Majelis Jemaat, bukan hanya KPS, tapi juga harapan kita semua, jemaat tentu juga. Kita berharap TK ini menjadi TK yang bertumbuh, yang baik, berkembang, menjadi tempat di mana anak-anak kita, mereka bisa bertumbuh, punya karakter Kristus yang baik, sehingga menjadi pribadi juga yang boleh mewartakan firman Tuhan itu, gitu ya, di tengah-tengah kehidupan mereka mulai dari usia dini. Dan juga kami ingatkan kepada Bapak Ibu anggota jemaat di GKP Cideres, sekolah ini bukan sekolahnya YBPK, tapi sekolah jemaat, sekolah milik kita bersama. Artinya bahwa tanggung jawab pengembangan bukan hanya pada KPS, pada majelis jemaat, tapi pada kita semua. Begitu kita harus mendukung, bukan hanya dukung dalam doa, tentu saya yakin Bapak Ibu juga berdoa bagi sekolah kita ini, tapi juga ada banyak hal dukungan yang bisa diberikan. Apalagi di tengah-tengah situasi pandemik COVID-19 ini. Kami di yayasan punya pergumulan, banyak sekolah kita yang saat ini sedang menurun jumlahnya, jumlah siswanya. Dan juga itu berpengaruh pada penerimaan, gitu ya, keuangannya. Kiranya dengan dukungan Bapak Ibu semua, TK Simpai Asih ini tetap bisa bertahan bahkan berkembang. Kami percaya Bapak Ibu mau mendukungnya dan juga kita percaya Tuhan yang akan terus memberkati pelayanan kita bersama sehingga TK ini semakin lebih baik lagi di masa yang akan datang. Terima kasih kepada majelis jemaat terutama karena saat ini sudah bisa berjalan peneguhan KPS. Kiranya semuanya menjadi harapan yang baik buat kita ke depannya. Demikian sambutan kami dari pengurus Yayasan Badan Pendidikan Kristen GKPB Bandung. Selamat siang.